record. Oke, message-nya. Terus kemudian kecepatannya. Berarti kecepatan itu speed, transfer speed-nya. Gimana? Very quick ya. Sangat cepat sekali. Terus kemudian target area. Tetap spesifik? Tetap spesifik. Terus kemudian istilahnya duration of effect. Duration. Oke, durationnya gimana? Short atau long term? Short term ya, cepat ya, seperti itu. Jadi kalau udah efeknya sekali, terus biasanya cepat hilang. Itu nervous system, apalagi ya? Nerve impulse. Oh ya, nerve impulse ini berkaitan dengan sel yang sangat penting ya, yang namanya nerve cell. Nama lainnya apa? Neuron. Gini deh, pathway. Betul, melalui neuron atau nerve cell ya. Dalam kurung neuron. Oke. Kita bisa bandingkan nanti dengan siapa tuh namanya? Endocrine system. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ciri-ciri yang lain? Ini neuron ya, gambarnya seperti ini. Dia punya dendrit dan seterusnya. Nervous system punya CNS sama PNS, Mister. Oke, bisa. Saya types. Biar mudah ya. CNS. Kemudian ada PNS. Tuh. Central nervous system apa aja? Brain. Oke, brain sama spinal cord. Kemudian kalau peripheral berarti sisanya ya. Bentar. Berarti sensori, motor neuron, kemudian ada reseptor, dan seterusnya ya. Pokoknya semua sel saraf kecuali brain sama spinal cord aja. Itu termasuk peripheral nervous system. Types berdasarkan koordinasinya. Sebenarnya dibagi lagi kan ya. Ini types berdasarkan peripheral atau fungsinya ada sensori, motor, sama interneuron. Kalau interneuron itu merupakan atau Bapak dalam kurung gini ya, neuron atau apa istilahnya tipe sel saraf yang menjembatani ya antara sensori dan juga motor. Interneuron atau penghubung ya, ini sel saraf penghubung antar sensor dan motor. Itu sih ciri-cirinya. Ada lagi? Sinaps. Nah, apa tuh? Sinaps. Sinaps. Oke, sinaps itu nama sambungannya ya. Jadi misalnya dia ingin bersambung dengan neuron yang lain gitu ya. Itu disebut dengan sinaps atau junctionnya. Nah, ketika dia berinteraksi seperti ini disebut dengan sinaps. Bapak kasih gambar warna merah deh. Nah, ini sambungan ini disebut dengan sinaps. Oke, nah, sinaps kalau misalnya di zoom ya, seperti ini, dia bentuknya seperti ini. Jadi dia nggak saling bersentuhan. Oke, jadi ini misalnya, nah, ini katakanlah neuron A, yang ini neuron B. Nah, yang bagian sini ini adalah ujung dari neuron A, sedangkan yang bagian satunya adalah justru dendrit dari neuron B. Kalau Bapak bisa bilang ini dendritnya atau penerimanya kan ya. Fungsi dendrit adalah signal receiver. Oke. Nah, sedangkan kalau yang A ini bagian apanya? Terminal aksonnya. Atau Bapak bisa kasih nama transmitternya. Oke. Untuk itunya apa tuh namanya? Prosesnya bagaimana? Coba nanti Bapak cek dulu ya. Terakhir sih kayaknya nggak perlu dipelajari sih. Pokoknya udah tahu, pokoknya sinaps itu apa gitu. Hubungan antar akson neuron satu dengan neuron lain itu sinaps. Oke.
Ada pertanyaan untuk nervous system? Ini kayaknya rangkumannya ya, selesai. Clear ya? Coba kita lihat di save dulu deh. Save. Oke, clear. Kita cek lagi pointersnya. Pointer 1 udah selesai ya. Coba. A student mention the part, itu satu soal ya. Student mention the part of central nerve system. Ya tadi ya, brain sama spinal cord. Udah deh. Itu easy. Student compare between voluntary sama involuntary action. Nah, coba kasih Bapak contoh. Voluntary itu ngapain, involuntary itu ngapain. Loh, pada kemana ini? Wahai anak-anakku kelas 9B. Silahkan dihidupkan kameranya ya. Kok Naza kabur sih? Iya. Gimana kuilasnya nih Kak? Involuntary sama voluntary movement itu bedanya apa? Kamu aja, kamu aja. Kamu aja. Kamu aja, kamu. Iya, kamu aja. Ya. Aku takut sombong ntar. Oke, Mister. Kak, aku involuntary, kamu voluntary ya? Ya kalau involuntary itu kayak refleks. Iya, kalau voluntary yang harus dipikir dulu. Ya. Nah, betul. Gampang ya. Bisa dikira-kira lah ya. Cari contoh sendiri. Yang lain coba, voluntary apa? Coba di chat dong. Voluntary dulu. Chatnya everyone please. Everyone. Boleh kan? Everyone and anyone. Everyone. Nah, chat coba yang voluntary. Voluntary movement. Contoh, yes, voluntary movement is the movement that you can decide. Kalian bisa atur mau dilakukan atau tidak, kadarnya berapa dan sebagainya, itu voluntary movement. Contoh kita jalan ya. Ini kalian jalan ke kafe, nggak mungkin dong involuntary, ya kan? Tiba-tiba gerak gitu kakinya ke kafe, enggak? Atau jangan-jangan gitu? Ya itu kata Rania mau nonton atau belajar dulu di everyone dong ya. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Benar juga bagus. Semuanya benar semua ya, kan nggak ada benar salah. Mau nonton atau belajar dulu. Oke, itu voluntary ya, nonton baik nonton maupun belajar. Yuk yang lain dong. Pada ada di sini nggak sih? Wah percuma Bapak kumpulin kalian kalau nggak ada siapa-siapa di sini. Cuma 3 orang yang ikut nih. Streaming bias. Mister itu Rasha yang jawab. Iya. Voluntary. Dan seterusnya ya, ya udah deh 2 contoh. Untuk menghemat waktu. Involuntary sekarang coba. Tulis ulang lagi tadi. Tadi disebutkan sama Shanika, involuntary itu refleks. Nah, bersin ya. Kayak betul. Wih, kok samaan Rania dan Nazma? Nah, bersin betul. Batuk. Batuk itu juga refleks ya. Walaupun kita kayak bisa tahan, tapi nggak bisa kita hentikan kan. Tetap batuk gitu. Wih, buang air besar. Refleks. Itu voluntary loh. Nasya itu Nasya. Ini Nazma dan Nasya ya. Oke. Berkedip blinking. Kalau BAB masih voluntary. Kalau involuntary serem dong. Ya, dia buang air kecil itu sebenarnya voluntary loh. Bisa kalian atur kan kapan harus dikeluarkan. Memang terasanya begitu kan ya, atau urgensinya itu terasa. Betul, itu merupakan rambu-rambu atau alert ya. Misalnya kalau tubuh kalian keluka, itu sama seperti itu kan. Otak itu dikasih tahu, oh ada bagian yang sakit. Nah, sekarang kalian putuskan, mau kalian obati atau dibiarkan, benar nggak? Sama kayak buang air juga ya, itu pilihan. Mengeleot. Mengeleot apaan? Mengeleot. Apa ini? What kind of language is this?
Ada yang tahu? Jelaskan Bapaknya, mengelewat. Blinking, iya, blinking jelas. Heartbeat, betul. Digestion of food, betul. Iya, nggak bisa kita atur. Mengelewat apaan? Mister. Yes, Abun. Kadang tuh kita suka tiba-tiba yang kayak kaget gitu loh, Mister. Itu tuh termasuk. Involuntary itu. Iya. Tapi Bukan. kayak tanpa apa gitu. Jadi kayak lagi diam, cuman tiba-tiba kita suka kayak kaget gitu loh. Kayak geter gitu. Diem terus kaget. Nggak ada penyebabnya. Mister, ini lagi ngebahas yang voluntary atau involuntary ya, Sar? Involuntary yang tidak sadar. Oh, Albin mungkin ada namanya muscle twitch ya. Yang tiba-tiba kita Mister. diem terus kok kayak gimana gitu mau geraknya. Betul kayak gitu ya? Iya, itu Iya, mungkin Mister. muscle twitch aja sih. Kedutan, ya kan sama kayak gitu. Kedutan pernah nggak? Tiba-tiba gerak-gerak sendiri itu otot kalian duduk. Iya, Mister. Atau enggak kayak di sini di mata juga pernah, Mister. Atau kan ada beberapa orang yang kalau makan itu matanya gerak gitu. Ngunyah dia, matanya ikut gerak. Bola matanya maksudnya. Oke, kram itu voluntary. Lo enggak dong, Ran ya. Kalian bisa mengeramkan diri nggak? Nggak bisa. Gimana mengeramkan diri? Nggak bisa, Ran. Kram itu ya tadi muscle twitch itu tadi involuntary ya. Itu gerakan yang nggak bisa dikontrol. Mister, Refleks. maaf Obin mau ambil Gojek dulu di depan. Silakan. Punya Bapak jangan lupa diambil juga ya, tolong. Silakan Abu. Kepedesan, iya dong. Involuntary. Next. Udah ya. Insya Allah gampang ya. Medium loh. Bismillah. Identify motor relay. Ada dua soal ya. Ada kemungkinan identify motor. Ada dua soal yang berbeda tentunya. Ada kemungkinan kalian dikasih gambar seperti ini nih. Bentar. Ini Bapak sekalian prediksi. Siapa tahu keluar, ya kan? Reflect arc. Oh, di buku ada, sorry. Bapak biar relate ya kalian. Jadi langsung Bapak sampaikan dari buku. Coordination and response. Nah. Nah, oke. Ini dia ya. Kemungkinan kalian nanti dikasih kayak diagram begitu. Terus suruh menentukan mana yang sensori. Kan urutannya masih ingat ya. Yang pertama adalah simulasi dulu rangsangan. Sensory. Gimana? Terus? Relay. Oh, masa langsung relay? Habis itu Hah? Diterima dulu dong. Sama Oh iya. apa namanya? Reseptor. Nah, reseptor. Betul. Setelah reseptor? Sensori neuron. Sensori ya. Betul. Sensori neuron kemana? Ke motor. Kok langsung ke motor? Relay. Relay dulu ya. Nah, gini, ada dua kemungkinan ya. Relay neuron itu sebenarnya hanya terdapat pada spinal cord. Oke, spinal cord. Kalau di otak namanya interneuron. Ya. Jadi interneuron itu termasuk relay juga sih. Tapi kalau biasanya relay itu gimana ya? Kalian tahu stop itu nggak? Kalau di kelistrikan ya, itu kan kayak ada yang kalau misalnya konslet dia akan putus ya. Nah itu relay juga itu. Gimana jelasinnya ya? Pokoknya relay itu penghubung tapi pendek gitu loh. Makanya disebut dengan relay neuron. Ini doang nih pendek. Nah interneuron itu bisa brain juga ya atau CNS Bapak sebutkan di sini. Terus kemudian setelah inter kemana? Ke motor. Nah, oke. Terus kemudian yang terakhir adalah respon. Oke. Apapun ya, responnya bisa otot kita, bisa hormon kita, gitu kan ya tadi. Misalnya kaget, hormon adrenalin diproduksi, itu juga termasuk respon. Oke. Nah, permasalahannya
Ini kan kalau tulisan-tulisan gini gampang lah ya. Kalau kalian disuguhkan gambar seperti ini, please identifikasi dengan baik ya. Begitu. Misalnya tangan ya, ini ada gambar tangan, seringnya sih tangan atau kaki deh. Kalau nggak tangan, kaki. Kaki biasanya di lututnya. Nah, di lututnya ini ada kayak sensori gitu, terus ke spinal cord, terus balik lagi ke otot misalnya. Nah, kalian harus identifikasi ya, begitu. Ini ada pain reseptor ya, ini reseptor. Kan nomor satu, dia sakit ke pain reseptor, terus kemudian si listrik ini mengalir terus ya, melalui yang namanya sensori neuron. Nah, perhatikan, hati-hati membedakan sensori dengan motor. Kan dia kadang bersinggungan gitu ya, seperti ini. Kadang kalau digambar agak kurang clear, jadi hati-hati dalam menentukan mana yang sensori maupun yang motor. Kalau Bapak draw agak kurang jelas, merah deh. Nah, lanjut ya. Terus kemudian ke sini, ke arah sini masih sensori. Nah, baru di sini relay. Perhatikan, nah ini baru masuk motor. Pokoknya setelah keluar dari spinal cord itu masuknya motor neuron yang ini ya. Kemudian ke otot. Nah, ini otot adalah efektornya. Oh, di sini kurang satu berarti harusnya ke efektor dulu. Nah, baru yang terakhir adalah respon. Oke, gitu ya. Keluar nih 2 soal. Gambar sih fix. Insya Allah. Ada pertanyaan? Clear ya? Bismillah. Yang di bawah perhatikan ini sama ya. Sama seperti yang Bapak jelasin, tapi dipersimpel. Itu kan reseptor, sensori, relay atau interneuron, kemudian motor, dan yang terakhir efektor. Oke. Lanjut. Bapak share screen nggak sih? Screen nih. Iya, Pak. Oke. Ini udah motor, relay. Student order the correct pathway of reflex arc. Lah, yang tadi dong. Udah ya? Udah. Student define which statements are correct about synapse. Waduh, ini hard ya. Apakah harus kita pelajari synapse? Curiga, Bapak. Oke, boleh lah. Statements buat synapse. Singkat sekali penjelasan synapse sebenarnya, sebentar. Nah, ya dengarkan baik-baik ya. Ini Bapak mau jelasin sinaps dan mungkin 5 menit ini akan dipakai buat penjelasan ini. Gitu. Sinaps itu artinya sambungan antar neuron, udah gampang. Connection between neuron. Lebih tepatnya between akson terminal dengan dendrites. But they are not stick with each other. Garis bawahi, mereka nggak nempel, melainkan membentuk celah. Ada celahnya dikit, ada gapnya dikit, gitu kan ya. Jadi mereka wireless, keren ya. Saraf kita aja wireless. Masa kabel charger masih wired, gitu kan? Asik. Apa juga ding kabelnya masih wired. Gitu. Perhatikan ya, nih Bapak pengen jelaskan kok agak nge-lag ya, sebentar. Bapak perkecil. Obin sudah kembali? Alhamdulillah. Udah dari tadi. Oke. Direction of electrical impulse. Dan ingat ya, ini tadi kalau kalian masih ingat di awal Bapak gambarkan ini akson, ini neuron A ya, dan ini adalah akson terminal. Oh, ini di sini ada nih. Ya, akson ada penjelasannya deh. Nggak usah Bapak tulis. Akson of sensory neuron. Nah, ini misalnya sensory neuron itu mau mengirimkan informasinya menuju ke relay neuron. Benar nggak nih? Itu lihat. Penjelasannya kayaknya gitu tadi. Oh iya betul. Gitu ya ceritanya. Gimana Aubin tadi ceritanya ini? Si akson sensori neuron ini mau ngapain? Mau mengirimkan Electrical impulse. electrical impulse menuju ke mana nih? Relay neuron ya. Oke, jadi pengen ada istilahnya penyaluran informasi. Nah,
caranya agak berbeda. Nah, selama ini kan kayak ngalir ya, seperti itu, misalnya akson, terus kemudian menuju ke, neuron menuju ke aksonnya, kan enak tuh, tinggal ngalir dari sini, dari sini, dari sini, kemudian terpusat di sini, terkumpul electrical impulse-nya, baru dihantarkan, gitu kan ngalirnya. Nah, masalahnya ketika dia sampai ujung sini, dia harus nyebrang, gitu ya, seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh si sel saraf, yang mereka lakukan adalah istilahnya mengirimkan informasi tadi, electrical impulse ini, melalui neurotransmitter namanya. Jadi kayak ada apa istilahnya, dalam artian orang-orang ketiga lah, gitu kan ya, atau istilahnya third party yang membantu mereka untuk mengirimkan informasi, yaitu neurotransmitter. Nah, gitu ya. Itu udah dikirim nih sampai ujung. Nah, tapi dari ujung mau lompat ke neuron yang lain, ya kan, seperti ini. Ini warnanya merah satunya. Nah, gitu ya, neuron. Dia harus menggunakan yang namanya neurotransmitter, gitu ya. Nah, caranya gimana? Ketika si electrical impulse-nya ini datang ya, seperti itu, si neurotransmitter ini akan apa istilahnya, mendeteksi, oh ada getaran-getaran, gitu kan ya. Misalnya ini gambaran Bapak aja ya, seperti itu. Kemudian dia akan bergerak keluar, ya kan, dan istilahnya tersebar, ya kan, di antara gap ini. Ini namanya neurojunction atau neurogap, gitu kan ya. Nah, kemudian si neurotransmitter yang warnanya hijau-hijau ini akan nempel di reseptor protein milik dari relay neuron. Nah, si reseptor protein ini tugasnya adalah menerjemahkan informasi yang disalurkan neurotransmitter dari axon of sensory neuron ini, gitu ya. Jadi setelah si neurotransmitternya nempel seperti ini, si reseptor proteinnya itu akan melanjutkan atau menimbulkan electrical impulse seperti yang dilakukan oleh akson sensori neuron, gitu loh. Jadi seolah-olah lompat, tapi itu cuma penyambungan informasi. Misalnya ya, ini udah sampai ujung, ya kan? Terus berhenti di sini, neurotransmitternya nempel ke reseptor protein, baru lanjut lagi, seperti itu, dan seterusnya. Jadi gambarannya seperti ini, terus lanjut lagi, udah kumpul lagi, mungkin ini dari yang sisi-sisi yang lain, dan berlanjut terus, begitu terus sepanjang hidup kita. Gitu ya. Jadi step yang pertama, ini Bapak permudah, adalah the impulse arrive ya. Bapak sebutnya impulse ya. Impulse arrive, has arrived. Datang nih ke akson sensori. Kemudian yang kedua adalah neurotransmitter release, dilepas, release, oke. Lepas nih, tersebar ke gap yang ini. Kemudian yang ketiga adalah neurotransmitter yang membawa informasi tadi ya, seperti itu, binds atau nempel ya, binds with a receptor protein. Oh, relay neuron. Oke, pun kalau misalnya ini bukan relay neuron atau neuron yang lainnya, bisa jadi ya seperti itu. Bisa jadi antar sensori gitu kan ya, sensori dengan sensori atau motor dengan motor. Kan saraf harus bersambung ya, seperti itu. Saraf kita itu panjang memang, tapi ada sambungannya yang seperti apa yang disebut dengan sinaps gitu ya. Yang ketiga adalah ini, yang terakhir berarti impulse regenerated in relay in dendrites of lebih tepatnya di dendrit ya, biar kalian lebih akurat. Dendrites of relay neuron, gitu ya. Nah, sebenarnya ini relay neuron itu bisa diganti apapun. Tadi kan Bapak bilang ya. Nah, kadang ya kan dalam biologi itu
yang sensori neuron atau yang akan mengirimkan sinyal gitu kan ya, yang menjembatani sinyal ini disebut dengan presynaptic neuron. Ini nama kerennya ya. Jadi artinya pre kan sebelum sinaps. Sinaps itu yang mana sih ini loh, ya kan? Kayak koneksinya gitu. Nah, sedangkan neuron yang daerah tujuannya disebut dengan post sinaptik. Isi keluar kan? Neuron. Oke ya, post itu setelah, pre itu kan sebelum. Presinaptik neuron dan post sinaptik neuron gitu ya. Itu tujuannya adalah untuk mengirimkan informasi gitu ya. Ada pertanyaan? 4 tahap aja. Impulsnya datang di ujung ya, di ujung akson. Kemudian neurotransmitternya itu mendeteksi tuh, ada impuls nih. Nah, langsung cepat-cepat dia lepas dari akson tersebut, terus nempel ke reseptor protein dari relay neuron atau postsynaptic neuron. Kemudian setelah nempel dan dipelajari oleh reseptor protein, si dendrit ini akan menghasilkan atau regenerate impuls gitu kan ya, persis seperti apa yang dikirimkan dari sensori neuron gitu ya, karena mereka amanah. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Nanti diulang lagi ya, coba dengarkan recording Bapak agar bisa paham lebih jelas. Oke. Sip. Terima kasih kalau begitu. Insya Allah kita lanjutkan besok. Jangan khawatir. Kita akan habiskan semua pointer sampai tuntas, insya Allah. Ada yang baru datang? Oke, terima kasih semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.